kita bersama-sama duduk. Duduknya kita saat ini murni karena didasari cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah wahai hadirin hadirat, panjenengan semuanya berangkat dari rumah menuju tempat ini karena ingin salawat dengan Nabi, karena ingin bersama-sama kumpul majlis yang di situ mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad, majlis yang di situ kita bersama-sama memuji Rasulullah, majlis yang di situ kita bersama-sama mengaji, menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, duduknya panjenengan semua tidak ada yang sia-sia. Biaya, tenaga, waktu yang Anda luangkan untuk hadir, demi Allah, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau saja orang-orang yang hadir majelis yang jelek, hadir majelis orkesan misal, hadir konser, bahkan berangkat dari jauh-jauh tempat, acaranya malam, konsernya sore sudah standby, sudah siap. Mau cari apa? Karena mau dengarkan lagu favoritnya, karena mau lihat artis idolanya. Bahkan mereka mengeluarkan uang yang banyak. Bahkan yang tidak punya uang ngutang. Apalagi kalau sampai artis papan atas. Ngutang bahkan sudah siap dengan biaya yang besar. Mereka dengan bahagia dan bangga hadirin. Padahal sudah jelas tidak ada keuntungan setelah itu. Selesai sudah selesai. Capek. Belum dosa yang dia tumpulkan. Maka kita yang hadir acara semacam ini harus kita lebih yakin dan mantap dalam hati kita. Tancapkan dalam hati kita bahwasanya saya berangkat karena saya cinta dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan becintanya. Amal ibadah yang kita kerjakan belum pasti diterima oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi Muhammadi. Amal ibadah kita belum pasti diterima oleh Allah kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Niki yakin bila syak tanpa keraguan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus lebih bangga lagi. Kita harus lebih semangat lagi memompa diri kita untuk menghadiri majelis-majelis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad. Bagaimanakah kondisi saya nanti di akhirat? Di manakah saya akan berada di akhirat? Jawaban gampang sekali. Bagaimana kondisi kamu ketika di dunia? Kalau kamu biasa menghadiri majelis-majelis yang di situ taman surga, maka kamu nanti di akhirat akan kumpul kembali di kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi potret kita nanti di akhirat tergantung bagaimana potret kita ketika di dunia. Maka insya Allah kita semua yang senang dengan majelis-majelis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad, ini pertanda kuat kita akan berkumpul kembali nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pertanda kuat hadirin. Tinggal selanjutnya jangan sampai hadirnya kita ini tergerus pahalanya karena dosa-dosa yang kita kerjakan setelahnya. Tapi kalau yakin sudah jelas. Nabi sendiri yang ngasih
pemberitahuan seseorang itu nanti kumpul sama yang dicintai. Ini hadis sahih, ini hadis sangat kuat, padat, tapi maknanya sangat dahsyat. Al-mar'u ma'a man ahab. Kita itu akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi, maka berarti kumpul dengan Nabi. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita cinta dengan orang yang jauh dari Nabi, kalau kita cinta dengan orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Walaupun ini orang rajin ibadah, Pak. Ini bahaya nggih. Ini bahayanya hati, hadirin. Ada orang ahli ibadah, tapi cintanya, idolanya orang-orang yang ahli maksiat, maka di akhirat dia dikumpulkan dengan orang ahli maksiat tersebut. Terus ibadahnya bagaimana? Ibadahnya hangus. Begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Maka cinta ini mendapatkan makom tertinggi dalam agama. Tingkatan tertinggi dalam agama cinta, hadirin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menjadi sahabat termulia karena cintanya yang besar dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semua sahabat mereka menjadi mulia karena cintanya yang besar kepada Rasulullah SAW. Dan kita pun sama. Siapa yang paling dekat nanti dengan Nabi Muhammad? Siapa yang paling cinta dengan Nabi? Tapi kan cinta itu abstrak. Cinta itu tidak ada wujudnya. Tidak kelihatan, dia hanya ada dalam hati. Betul. Tapi cinta itu punya alamat, punya tanda. Apa tandanya? Ya dia akan mengikuti yang dicintai. Gini mboten, Pak. Ada orang senang sama artis. Artis ini rambutnya disemir. Maka si fans ini, yang ngefans ini akan dia berusaha untuk ngikuti artisnya. Ikut juga disemir rambutnya. Artisnya pakai kalung, dia beli kalung. Artisnya pakai anting, dia beli anting. Kenapa? Supaya mirip. Padahal wajahnya jauh. Nggih. Kenapa? Karena ada kepuasan hati ketika bisa serupa dengan yang dicintai. Maka begitulah para aulia wassalihin. Mereka berlomba-lomba untuk bisa mengikuti semua sunnah Nabi. Karena ada rasa kepuasan ketika mengikuti sunnah Nabi. Ada rasa nikmat, ada rasa lezat. Kalau sudah sesuai sebagaimana yang Nabi kerjakan. Ini yang harus kita usahakan di sini. Okay? Alhamdulillah kita semua sama-sama senang hadir majelis semacam ini. Maka ayo kita buktikan cinta kita ini. Bagaimana kita mengaplikasikan. Bagaimana kita membuktikan cinta kita dalam kehidupan sehari-hari. Hidupkan Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Hidupkan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar kita kumpul dengan Nabi, itu saja. Sampai mau cari apa hidup di dunia, Pak? Bu, Masya Allah, muslimat panjang sekali tadi. Di sepanjang sungai Amazon ini saya lihat muslimat tadi banyak. Ya. Sekarang malam, gimana? Besok siang. Habis siang, malam. Habis malam, siang. Habis siang, ngenteni nopo, Pak? Bu, nunggu apa kita ini? Nunggu mati. Nunggu mati siang, malam, malam, siang, tidur, makan, gitu. Tidur lagi malamnya, besok bangun lagi. Nunggu apa? Nunggu mati. Dan sudah banyak yang sudah berangkat. Bapak kita, kakek kita, nenek, tetangga, saudara, bahkan teman. Sudah banyak yang berangkat, bahkan lebih muda dari kita sudah banyak yang berangkat. Kalau kita hidup hanya mengisi rutinitas makan tidur, maka tidak ada bedanya kita dengan kambing dan sapi, saudara.
Nyun sewu nggih. Mohon maaf, ini kita realitas saja. Beginilah, kalau kita tidak ada nilai plus, maka kita sama dengan hewan. Tapi yang membuat kita berbeda, kita nanti ada hari akhir. Kita ada hari kiamat, kita ada akhirat. Dan nanti jalan terakhir tujuan hanya ada dua, surga atau neraka. Maka inilah yang kita perjuangkan selagi kita masih hidup di dunia. Hadirnya panjenengan ke sini bukan untuk cari kenikmatan dunia. Apa dapat uang yang datang? Hah? Panitia khawas nyiapkan uang apa tidak ini? Atau ada sponsor dari partai-partai? Tidak ada kan? Murni semua datang karena cinta Nabi. Lalu apa tujuan panjenengan? Ya saya ingin senang nanti di akhirat. Saya ingin nanti di kuburan saya bahagia. Saya ingin nanti ketika di akhirat saya bisa kumpul dengan Rasulullah. Itu tujuan kita hadirin. Maka alhamdulillah ketika di hati kita masih ada niat-niat semacam itu. Orang itu mungkin kelakuannya belum baik. Masih kalah sama hawa nafsu. Masih sering dia berbuat maksiat. Tapi selagi di hatinya masih ada niat baik, masih ada rencana-rencana baik, maka dia masih diharapkan kebaikannya. Jadi selalu kita tanamkan dalam hati kita rencana-rencana yang baik, niat-niat yang baik, supaya kita tetap tergolong menjadi orang-orang yang baik. Tapi jangan pernah sesekali merasa baik, karena orang baik tidak akan pernah merasa baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia sekali. Malam hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir kembali di Majelis Khairul Wasilah. Lumayan nggih. Saya dulu punya rutina di Khairul Wasilah ini, mungkin banyak yang tidak kenal sudah. Sudah lama saya pindah di Jawa Tengah. Luar biasa keistiqomahan panjenengan semuanya. Ini adalah modal panjenengan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jujur-jujur mawon nggih. Kalau salat mungkin berat mau diandalkan nggih, Pak. Kita ini salat 4 rakaat ingat sama Allah cuma takbiratul ihram saja. Baca Fatihah wis ilang nggih. Sampai-sampai ada satu rombongan salat berjamaah di masjid. Ketika salam imam tanya, tadi saya salat 3 atau 4? Makmum yang lain bingung, iya ya 3 atau 4? Satu bilang 4 Pak Ustadz. Wih kamu Masya Allah husyuk ya. Buatan husyuk loh. Terus kok tahu yakin 4? Karena saya di rakaat pertama ingat di rumah. Rakaat kedua saya ingat toko saya di pasar. Rakaat ketiga saya ingat kandang saya. Rakaat keempat saya ingat saya lagi sholat. Jadi pasti 4 sudah. Nah kalau itu yang mau diandalkan nanti di hadapan Allah kan malu kita. Sholat kita pun masih bolong saudara. Masih kurang daripada kata khusyuk. Sedekah kita masih jauh dari ikhlas. Istighfar kita, minta ampun kita masih jauh daripada istighfar. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Bahkan istighfar kula panjenengan ini masih butuh diistighfari lagi. Karena istighfarnya cuma mulut saja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak ada penyesalan di hati. Tidak ada rasa taubat. Tidak ada rasa minta ampun. Sehingga istighfarnya perlu diistighfari lagi. Lalu apa yang mau diandalkan nanti ketika berjumpa dengan Allah? Dan itu pasti kita akan berjumpa. Pasti mau tidak mau. Maka yang bisa kita andalkan adalah rasa cinta kita yang walaupun sedikit. Kalau kita bandingkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan orang-orang terdahulu jauh hadirin. Dengan para sahabat Nabi Muhammad jauh. Mereka itu tidak ridho. Tidak ridho Nabi Muhammad tertusuk duri, tidak ridho Pak. Para sahabat itu mereka berlomba-lomba menjaga Nabi. Para aulia wassalihin mereka berlomba-lomba mengikuti sunnah Nabi. Makan, minum, perilaku Nabi semua dicontoh saudara. Kenapa? Ya karena cinta.
Nah kita cuman masih berusaha, ya. Tapi jangan pernah putus asa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selagi masih ada usaha, Allah akan bantu nanti. Selagi kita masih semangat ingin ikut Nabi, ingin cinta Nabi, ingin mengamalkan sunnah Nabi, yang gampang-gampang dulu. Yang mudah-mudah dulu, makan baca bismillah, makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu kan sunnah yang lumrah, yang gampang sekali hadirin. Minum sampai baca bismillah, setelah minum baca alhamdulillah. Niatkan semuanya untuk mengikuti sunnah Nabi, maka ini pahala. Yang kalau sampai minum tidak baca bismillah, nggak dosa. Karena itu hal yang mubah. Tapi kalau diniati ikut Nabi jadi pahala besar. Inilah yang kita harapkan nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita semuanya di majelis maulid semacam ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Kulo panjenengan ini berarti dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kulo panjenengan ini napa? Dipilih. Yang menggerakkan Anda menuju majlis ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mboten beb, saya berangkat memang saya ingin hadir. Saya sampaikan bukan, sampean berangkat karena Allah pingin sampean hadir. Kalau Allah enggak pingin sampean hadir, pasti berbagai macam alasan, berbagai macam rintangan akan menghalangi Anda. Jutaan manusia. Di Banyuwangi ini jutaan manusia, ratusan ribu manusia. Di Genteng ini ribuan manusia. Tapi kenapa kok yang hadir maulid panjenengan? Hah? Halo? Kenapa kok yang hadir maulid sampean? Kenapa Bu? Apa tidak ada orang lain selain sampean di Genteng ini? Banyak. Loh kenapa kok Anda kenapa? Apa makannya sate setiap hari? Cuman lebaran tok makan daging. Lu terus apa yang membuat sampean bisa semangat itu kenapa? Kok yang lain tidak kenapa? Mau bilang apa sampean? Ada yang jawab? Nah ya kenapa bisa muncul rasa cinta itu dari mana? Ada resepnya, ada jamunya. Hah? Sampean punya makanan khusus. Oh saya Beb kalau makan setiap hari 5 tusuk sate muncul rasa cinta sama Nabi. Kalau makan tempe ya agak lemes. Apa ada yang begitu? Lah terus dari mana? Kok saya ya yang dibuat Allah cinta sama Nabi, senang maulidan? Kok teman saya si Fulan enggak senang hadir maulid? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama makan jam sama, minumnya sama. Ini kan tanda tanya saudara. Gini boten. Kenapa kok saya yang dikasih sama Allah kesempatan hadir? Kenapa kok tidak orang lain? Inilah dalam agama disebut dengan istilah taufik. Napa? Enten Mas Taufik? Napa taufik niku? Qudratut ta'ah 'alal abdi. Dorongan ibadah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ini sifatnya adalah hadiah dari Allah. Dan hadiah itu terserah Allah. Terserah Allah. Subhanallah dan alhamdulillah ternyata panjenengan ternyata yang dipilih sama Allah. Ada yang punya mobil tapi Allah kasih taufik. Mungkin dia punya iman, KTP Islam, tapi taufik belum dapat. Bisa dipahami Pak? Jadi garis bawahnya napa? Kita bisa melaksanakan ibadah itu karena Allah ingin sampean mau ibadah. Jadi jangan ada statement atau ada pendapat saya beribadah karena saya mau ibadah, boten. Tapi sampean bisa ibadah, bisa ngaji, bisa hadir sholat Jumat, bisa hadir majelis maulid karena Allah pingin sampean hadir. Allah turunkan taufik ke dalam hati panjenengan
Dan hati ini sifatnya dalam anggota tubuh seperti raja dalam pasukan. Raja minta A, pasukan akan berusaha melakukannya. Gimana? Raja minta tidak berangkat, pasukan walaupun semangat ya nggak berangkat. Itu hati dalam anggota tubuh. Hati mau berangkat, semangat, maka walaupun tangan sampean capek, motong-motong daging, nggih. Panitia biasa nih. Kaki sudah capek silaturahmi, tapi hati pengen berangkat, maka akan berangkat ke majelis yang baik. Sebaliknya, bangun tidur, kaki sehat, badan sehat, tangan kuat, tapi hati males, tidak berangkat. Gini badan. Jadi hati itu tempat Allah meletakkan taufik. Makanya selalu minta sama Allah, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Atau doa singkatnya, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, kasih saya hidayah, kasih saya terus semangat ya Allah ibadah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang terdahulu yang hebat-hebat itu. Apa buktinya? Apa dalilnya, Bib? Dalam surat ya, Allah Subhanahu wa taala sering memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul beriman di hatinya. Kalau dia tidak ada iman, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, setiap kita berhasil melakukan satu ibadah, maka syukuri. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan hadir majelis, saya diberi kesempatan bisa sholat berjamaah, saya diberi kesempatan bisa hadir di masjid, bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya Allah, semoga ini nikmat terus ada dalam hati kita. Sampai saya dipanggil dalam husnul khatimah. Itu minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, jadi syukur hadirin. Alhamdulillah saya yang dipilih sama Allah hadir ini. Padahal potongan kita tidak pantas untuk masuk surga. Dosa banyak, maksiat banyak, ibadah sedikit, tapi masih Allah kasih semangat untuk hadir majelis yang baik, berarti Allah masih menginginkan yang baik buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam, setelah nikmat taufik tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat cinta dengan orang-orang soleh. Allah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa. Kita ini ngidolakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita ini ngefans, kita ini ya, cinta, rindu, senang melihat orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat foto kiai, foto ulama, foto habaib, kita cinta, kita senang. Pertanyaan saya sama seperti tadi, Pak. Kok sampean ada rasa cinta di hatinya ketika melihat poster gitu? Biasanya kalau ada acara-acara kan ada orang jual poster foto ulama, nggih. Acara hall niku nggih. Fotonya para kiai, para habaib, para ulama, kita senang melihat itu. Masuk ke rumahnya orang ada fotonya kiai, fotonya ulama, kita senang melihat itu. Pertanyaannya sama seperti tadi. Kok sampean ada rasa cinta di hati? Berapa banyak orang lihat poster para habaib, para ulama biasa saja. Siapa yang meletakkan rasa cinta di hati sampean itu? Sinten? Allah, saudara. Tidak ada amalan khusus, tidak ada cara supaya cinta dengan Nabi, tidak ada. Cinta kepada aulia tidak ada, ini pilihan. Ini anugerah. Ya. Allah pilih, oh ini orang mau saya masukkan surga. Oh hatinya saya kasih cinta sama Nabi. Hatinya saya kasih cinta dengan aulia wassalihin. Oh ini orang tidak diinginkan masuk surga sama Allah. Dibuat hatinya kosong cinta dengan aulia wassalihin. Mungkin ibadahnya ada, tapi hatinya hampa daripada cinta. Ketika kita melihat foto aulia wassalihin, kita ya,
rindu, kita cinta, itu nikmat yang luar biasa, saudara. Makanya ya, jangan sampai rumah kita itu kosong daripada foto orang-orang soleh. Yang belum punya, ya monggo dipasang. Ya. Siapapun, Anda senang, ada cinta, mungkin Anda ngefans dengan satu ulama, satu kiai, satu habaib, Anda pajang di rumah Anda. Manfaat yang pertama, dengan Anda melihat, Anda ingat sama Allah. Ini orang saya pajang fotonya karena dia dekat dengan Allah. Sehingga Anda termotivasi, ya, muncul semangat supaya Anda juga dekat dengan Allah. Manfaat yang kedua kalau kita memajang foto orang-orang soleh, secara tidak langsung kita ngajarin sama anak-anak kita yang di rumah. Istri kita, anak kita yang di rumah, kita secara tidak langsung kita ngajarin, idola itu yang ini loh. Kalau mau ngefans, kalau kamu mau cari idola, itu ini, beliau ini. Jangan sampai yang ada di TV atau di HP jadi idola. Orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang tidak pernah dekat dengan Nabi Muhammad, bukan idola itu. Jadi kita majang foto ulama itu, walaupun kita tidak ngomong sama anak kita akan bertanya-tanya, kenapa bapak saya majang foto ini? Ya, berarti ini adalah idola yang harus diidolakan. Karena jujur saja kita hidup di zaman sudah krisis tokoh. Kita krisis panutan, saudara. Anak-anak kita sudah salah mengidolakan. Karena mereka tidak kenal dengan ulama. Karena mereka jauh dengan orang-orang soleh. Sehingga yang dilihat setiap hari di televisi, di HP adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Sehingga itu yang diidolakan. Lah takutnya apa, Pak? Takutnya sebagaimana hadis Nabi tadi. Nanti dia akan dikumpulkan dengan yang dicintai, kan begitu. Ngefans dengan orang non muslim, naudzubillah min dzalik, nanti dikumpulkan dengan orang non muslim tadi. Kalau sekedar kita senang misalnya pemain bola, misalnya pemain bola ini kan banyak nih, anak-anak kita termasuk mungkin kita sendiri senang nonton bola, maka jangan sampai kita tuh pada tahapan cinta kepada mereka. Hanya sekedar kagum dengan permainan yang bagus. Ya. Hanya sekedar kita ini senang dengan cara bermainnya yang indah. Tapi jangan sampai masuk cinta. Karena ancaman dari Nabi, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ya. Jadi ayo kita tanamkan kepada anak kita cinta kepada orang-orang soleh. Melihat foto orang-orang soleh, ya. Tidak bisa hadir, tidak bisa sowan ke rumahnya kiai para ulama, ya pajang foto di rumah kita supaya mereka kenal ini nih panutan saya. Dan orang yang bertamu di rumah kita juga akan tahu, oh ternyata sahibul bait, ternyata tuan rumah ini adalah orang-orang yang cinta dengan orang soleh. Hanya sebatas foto, saudara, tapi memiliki makna yang luar biasa. Siapakah orang-orang hebat kata Nabi Muhammad? Ya. Siapakah orang-orang yang mulia kata Nabi Muhammad? Ya. Orang yang kata Nabi Muhammad, idza ru'u dzukirallah. Kalau panjenengan lihat wajahnya, panjenengan tuh ingatnya Allah, itu berarti orang hebat. Karena ada orang yang kalau dilihat sampai tidak ingat Allah, Pak. Nggih mboten. Ya. Sampai ngelihat si fulan, oh ilingnya langsung partai. Sampai ngelihat seseorang, oh ilingnya langsung makanan. Tergantung bagaimana dia. Nah, kalau orang-orang soleh kita lihat fotonya Kiai Hamid, kita lihat fotonya Kiai Hasyim Asy'ari, kita lihat fotonya para ulama, para habaib, kita ingat Allah. Kita ingat, oh inilah penerus perjuangan Nabi. Itu berarti orang-orang soleh. Nah, kita hadir saat ini, kita ingin mencetak generasi soleh-solehah. Kalau kita mungkin belum bisa jadi orang yang hebat, maka jangan berkecil hati, saudara. Salat panjenengan, ngaji panjenengan, hadirnya panjenengan ke sholawat ini panjenengan sedang memohon kepada Allah agar Allah turunkan dari sulbi kita, yang perempuan dari rahimnya akan Allah keluarkan keturunan yang soleh-solehah. Karena keturunan itu bisa soleh, di antara sebabnya karena punya mbah buyut yang soleh. Dalilin apa? Di dalam surat Al-Kahfi.
Cerita yang panjang Nabi Musa dengan Nabi Khidir nggih, surat Al-Kahfi niku. Di antaranya kan ya, ada rumah yang sudah miring di satu kampung. Nabi Musa, Nabi Khidir sedang kelaparan, minta bantuan, tidak ada yang bantu. Ada satu rumah temboknya miring. Nabi Khidir dibenarkan sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, jangan gratisan dong. Hah? Kalau mau benarkan rumahnya orang kampung sini, minta bayaran, kita sedang lapar ini. Minta, kan suatu hal yang lumrah gitu Pak. Kebutuhan, lapar, tidak ada yang bantu, ada rumah miring. Dibenerin sama Nabi Khidir, kata Nabi Musa, coba kamu minta bayaran, karena kita sedang butuh, sedang lapar. Kita tidak bahas ceritanya panjang lebar. Yang ingin saya garis bawahi, kenapa Nabi Khidir membenarkan tembok yang miring tersebut? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, itu rumahnya anak yatim, 2 anak yatim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihah. Dan 2 anak yatim ini orang tuanya itu orang yang soleh. Kenapa Allah menyebutkan anak yatim dan ditambahi dengan punya orang tua yang soleh? Para ulama pakar-pakar tafsir, ya, mereka mencari tahu, mempelajari, dan ditemukan dalam beberapa banyak penafsir-penafsir yang mengatakan ternyata mbahnya anak yatim yang ke-7 ini orang yang soleh, saudara. Mbah yang ke-7, Pak. Ben yang ke-7 itu orang soleh. Artinya apa? Kesolehan mbah yang ke-7 ini ternyata mengalir sampai anak cucunya. Ngefek, punya pengaruh. Jadi walaupun sudah meninggal, kalau dia orang soleh itu pengaruh kepada anaknya, kepada cucunya. Mungkin anaknya bukan menjadi ulama, mungkin cucunya tidak menjadi ulama, tapi mungkin cicitnya. Atau mungkin anaknya cicitnya. Ini buktinya di Al-Quran Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Jadi kita ini ibadah nih hadirin, walaupun memang itu untuk kita, tapi itu punya pengaruh kepada anak cucu kita nantinya. Luar biasa, ya. Tidak ada yang sia-sia dalam ibadah kita ini. Semuanya akan mempunyai efek yang besar. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya saya ingin mengajak panjenengan semuanya, ayo tanamkan kembali, ya, rubah mindset kita, cara berpikir kita. Ya. Sampeyan mau hadir karena pengen hadir, boten. Saya ketika Anda sukses bisa hadir, berarti Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhasil menghadiri majelis ta'lim, berhasil melaksanakan salat berjamaah, berarti Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Sebaliknya, kalau muncul rasa malas, kalau muncul rasa aras-arasan mau hadir majelis ta'lim, mau hadir majelis maulid, mau berangkat ke masjid kok malas, coba diingat-ingat, jangan-jangan saya termasuk orang yang enggak dipilih. Sehingga cepat-cepat hilangkan malasnya, berangkat. Karena ini adalah contoh sebagaimana kita berkumpul, maka nanti kita akan dikumpulkan kembali bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah tujuan kita hadir selama hidup di dunia ini, ibadah, ngaji semuanya agar kita bisa berkumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita, ya, kalau Anda cinta dengan anak Anda cinta dengan pasangan Anda cinta dengan orang tua Anda, maka tunjukkan rasa cinta Anda dengan mengajak mereka untuk ibadah. Ngajak mereka sholat, wis nomor 1 sholat, gitu Pak. Paling penting niku sholat. Awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang ditanya nanti sholatnya. Anda tidak bisa ngontrol 24 jam anak Anda ngapain saja enggak tahu. Ya, apalagi zaman sekarang ini, berbagai macam maksiat, berbagai macam penyakit-penyakit masyarakat. Miras, narkoba, judi online, Anda tidak bisa ngontrol 24 jam. Maka wasiatkan kepada anak kita, nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau dia sholatnya bagus, Allah tidak akan ingkar janji. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu yang akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Loh Beb, ada orang ahli salat tapi masih maksiat. Cek salatnya. Berarti dia salatnya tidak benar. Jangan nyalahkan ya, firman Allah. Allah tidak mungkin keliru. Okay? Allah tidak mungkin salah. Kalau ada orang salat masih maksiat, pasti ada yang keliru salatnya. Coba cek wudunya. Mungkin wudunya tidak sah. Coba cek ke celananya, sarungnya, mungkin ada yang najis. Kencing sembarangan. Berapa banyak orang kencing sembarangan terus salat di masjid? Tidak sah salatnya karena bajunya najis. Makanya lebih mengatakan paling banyak siksa di alam kubur karena orang tidak menuntaskan kencing, saudara. Ya, tidak usah pakai dalil, sampean sudah ngelihat sendiri kan, gitu. Berapa banyak orang yang suka ngecat pohon di pinggir jalan nih, Pak? Hah? Berapa banyak masjid-masjid yang kurang dalam masalah najis, kurang menjaga. Toilet-toilet di masjid ya dibuat orang itu semuanya gampangkan dalam najis, sehingga mungkin nyiprat ke celananya, ciprat ke sarungnya, terus dia wudu, terus dia sholat, dia rasa dia sudah benar padahal najis. Kasihan dia nggak tahu. Makanya ayo kita perhatikan kembali ya, sholat kita, perhatikan kembali pakaian kita, perhatikan kembali wudu kita, supaya sholat kita betul-betul mantap, betul-betul sah, sehingga kita termasuk sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah diterima, pasti urusannya dia baik. Siapa yang memperbaiki urusan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama makhluk. Ini sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Semoga menambah semangat kita untuk semakin terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Menambah semangat kita untuk semakin memperbaiki hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terus berikan kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Berikan semangat dalam ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya ya Allah. A'inna, bantu saya ya Allah. Ala dzikrika, untuk bisa terus zikir kepada Engkau ya Allah. Mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrik, dan bisa terus syukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bisa terus memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Itu yang harus kita minta terus kepada Allah, sehingga kita ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Setelah umur yang panjang, sehat walafiat, dan semoga kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak yang saleh salehah, anak-anak yang sukses dunia akhirat, yang membahagiakan orang tuanya dunia akhirat, yang menyelamatkan orang tuanya nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita berharap agar kita sebagaimana Allah takdirkan malam hari ini kumpul bersama memuji-muji Nabi Muhammad. Maka kami meminta ya Allah agar Kau kumpulkan kembali kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.